Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ayu Andira, di podcast Zona Si. Nah, hari ini saya nggak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh narasumber kami, yaitu Kak Adrian, untuk membahas bagaimana generasi Si pada zaman sekarang dan apakah ada toksik lingkungan di dalam generasi Si itu sendiri. Baik, tanpa lama-lama lagi, saya akan persilahkan kepada Kak Adrian untuk masuk. Baik, Kak Adrian. Halo Kak Adrian, apa Halo. kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk Kak Adrian coba perkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Adrian. Saya berasal dari Jakarta. Jaksel banget nih ya, Ya. generasi Si banget. Nah, untuk Kak Adrian ya sendiri, menurut Kak Adrian sendiri tuh generasi Z sekarang itu seperti apa sih? Menurut saya pribadi sih, karena saya ini adalah generasi Z. Ya, Gen Z itu adalah generasi yang dimana bisa dikatakan generasi lemah oleh generasi-generasi sebelumnya. Karena kebanyakan dari Gen Z itu memiliki keluhan yang banyak. Seperti contohnya mental health. Dan Gen Z itu kalau ketika ada masalah bukannya mencari penyelesaian, malah kayak upload status di WA, Instagram, nge-tweet, ya itulah sehingga kenapa generasi-generasi sebelumnya ngecap kita Gen Z ini sebagai generasi yang lemah. jadi menurut Kak Adrian sendiri tuh generasi sekarang itu sangat lemah ya dari sebelum generasi-generasi yang dulu. Jadi kalau menurut Adrian, apakah Adrian sendiri ya untuk pribadi merasa diri Adrian sendiri itu lemah atau bagaimana? Ya kalau dari saya sendiri sih mungkin tidak lemah. Saya termasuk orang-orang yang bisa berdiri di kaki sendiri. Kalau dibilang tidak bisa memerlukan bantuan orang lain, kita juga perlu bantuan orang lain karena kita adalah makhluk sosial Betul. yang dimana kita harus berinteraksi sesama orang. Ya kalau Kak Ayu bilang apakah saya ini lemah atau tidak, saya bisa menjawab saya tidak lemah. Saya juga tidak terlalu kuat, namun saya bisa menjalani semua kehidupan saya tanpa membuat orang sekitar saya itu merasa rugi. Oke, jadi tidak semua generasi Z itu lemah ya. Ya tidak Tergantung tergantung dari mindset. ya mindset orang sendiri, tergantung diri sendiri apakah kita bisa dibilang lemah atau tidak. Ya betul. Nah, jadi untuk Kak Adrian, ada nggak tantangan terberat yang Kak Adrian sendiri rasakan selama yang Kak Adrian rasakan menjadi generasi Z? Kalau tantangan sih banyak ya, tapi tantangan yang cukup bisa dibicarakan itu adalah lingkungan yang toksik. Ya. Di mana lingkungan yang toksik ini bisa membuat kita terpaku, bisa membuat kita monoton terhadap suatu lingkungan atau circle. Lingkungan yang toksik ini juga berdampak negatif kepada diri kita sendiri. Karena lingkungan yang toksik ini bisa membawa kita ke jalan yang membuat kita nakal, membuat kita tidak beretika, dan lain sebagainya. Jadi apakah Kak Adrian punya pengalaman nih tentang berada di circle yang kurang baik atau nakal ya, bisa dibilang nakal atau bagaimana? Ya kalau dari saya sih pengalamannya itu sudah dari lama, mulai dari SD, SMP, SMK, dan kuliah. Semuanya tingkatannya itu berbeda. Mulai dari SD itu menurut saya lingkungan toksik di SD itu ketika kita sudah mulai membuat geng-geng, Ya, circle ya. membuat satu circle yang dimana ketika kita membuat satu circle dan terdapat satu orang yang tidak termasuk dalam circle tersebut, kita tidak menganggapnya sebagai teman. Ya begitu. Dan ketika di SMP lingkungan toksiknya juga meningkat lagi. Kayak kita sudah diajari bolos kelas, nakal, merokok, apalagi pas SMK dan kuliah.
Ya, kuliah. Di kuliah itu kita sudah bebas terhadap dari pengawasan orang tua. Contohnya saya ini yang merantau lagi kuliah di Makassar, dan jujur pemantauan orang tua saya ini tidak terlalu ketat juga. Adapun informasi yang didapat orang tua saya ketika saya memberitahuannya, ketika saya mendapatkan masalah, saya cerita begitu. Karena orang tua sekarang tidak bisa menjaga kita ketika kita merantau. Ya, betul. Orang tua hanya bisa melihat kita bagaimana kabarnya, tidak bisa melihat kita secara langsung. Jadi ada kemungkinan besar kita berbohong ya kepada orang tua. Iya, ada kemungkinan besar. Jadi ini tergantung dari pemikiran teman-teman sekalian. Apakah kalian tega membohongi orang tua, atau ingin terlihat baik-baik saja, tapi berbicara jujur? Untuk Kak Adrian sendiri sebenarnya itu circle ya, circle. Betul. Menurut Kak Adrian itu penting gak sih memilih circle dalam pertemanan, memilih orang yang kita sendiri anggap sebagai teman begitu? Apakah ada kriteria orang yang Adrian sendiri ngerasa, oh saya mau berteman sama dia, oh saya untuk orang ini saya tidak mau berteman sama dia begitu? Kalau dari saya sih, untuk memilih teman itu tidak terlalu pilih-pilih, namun memilih teman itu yang harus berdampak kepada diri kita. Berdampaknya ini positif ya, bukan yang negatif. Karena kalau berdampak negatif itu sangat tidak disarankan. Berdampak positif itu contohnya kayak rajin sholat, rajin belajar, pintar. Dan saya tidak mengatakan jangan berteman sama orang bodoh ya teman-teman, tapi pintar-pintarlah dalam memilih teman. Karena teman itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Betul. Karena kita juga makhluk sosial yang perlu berinteraksi sesama manusia. Ya, betul. Jadi menurut Kak Adrian nih, untuk teman-teman yang berada di zona yang berada di lingkungan toksik, menurut Kak Adrian ada nggak sih saran atau tips untuk menghindari atau membatasi berada di circle yang dibilang nakal atau toksik? Kalau saran saya, jangan menjadi manusia yang tidak enakan. Karena manusia yang tidak enakan itu tidak akan pernah bergerak dari tempat yang dia tidak suka. Berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak kita sukai. Contoh, ketika ada teman kita mengajak kita bolos kelas, berani katakan tidak. Karena kebanyakan orang yang tidak enakan itu pasti mengiyakan supaya temannya juga merasa dihargai. Ya. Tetapi dirinya tidak menghargai diri sendiri, dan mengorbankan dirinya dan mengikuti perbuatan yang salah tersebut. Kalau dari Kak Ayu ini, apakah ada pengalaman dari lingkungan yang toksik selama hidup ini atau bagaimana? Kalau untuk saya pribadi ya, mungkin kurang ya untuk dari masa SD, SMP, SMA. Mungkin untuk SD, SMP mungkin saya nggak ngerasa ya ada di lingkungan toksik. Karena pada zaman saya sekolah di SD, SMP, saya cuma pergi ke sekolah, belajar, terus sudah pulang, nggak kemana-mana lagi. Nah, saya baru merasakan itu berada di lingkungan circle yang toksik saat SMA. SMA. Di situ saya sudah mulai pulang malam. Saya pulang. Betul ya, guys? Ya, ini cuma masa lalu ya. Jadi saya berangkat sekolah di SMA, pulang nggak langsung pulang ke rumah. Tapi mampir dulu ke rumah teman. Ke rumah teman. Waduh. Tapi untuk cuma senang-senang doang sih, nggak ngelakuin hal-hal yang lain. Cuma kumpul cerita, cerita hal-hal yang lucu untuk tidak bosan di rumah saja, supaya tidak sumpah di rumah. Jadi sebelum pulang ke sekolah mampir dulu ke teman. Tapi ada juga beberapa momen saat sama circleku itu di SMA, saya temani temanku pergi
ke pacarnya lah, Waduh. malam-malam. Waduh, jadi itu obatnya apa nih? ya itu sebenarnya nggak baik ya, apalagi Ya, betul, cewek ya betul. kan, cewek Betul. pulang malam. Jadi untuk sekarang nggak sih, untuk berada di lingkungan toksik Keren sih, keren. sudah bisa membatasi diri ya. Ya, ini bagus ya guys, contoh. Ya, jadi untuk Kak Adrian ini, ada nggak saran penting atau pesan yang ingin Kak Adrian sampaikan kepada teman-teman yang lagi berada di suatu circle yang ingin bisa dibilang menghindari circle itu, tapi di sisi lain juga circle itu bisa membuat dirinya dibilang bahagia lah, tapi di sisi lain juga bisa dibilang circle itu membuat juga dirinya lebih ke hal-hal yang negatif. Jadi ada keuntungan, ada kerugian. Jadi ini untuk orangnya apa yang harus dia lakukan begitu. Waduh, ini pertanyaan yang sangat krusial sekali ya teman-teman. Pertanyaan ini dimana kita dihadapi oleh circle yang negatif, Ya. tetapi kita menganggapnya sebagai keluarga. Kita juga tidak enak untuk meninggalkan circle tersebut karena kita sudah menganggapnya keluarga. Ya, betul. Tetapi di lain sisi, ketika kita terus-terusan mengikuti, maka kita akan terbawa arus menjadi ke hal yang negatif. Ya. Mungkin pendapat pribadi saya, ketika kita masih bisa berteman, maka bertemanlah. Tetapi jangan pernah mengikuti apa hal-hal yang negatif dan mereka lakukan. Ketika kalian mempunyai teman yang bisa dibilang perbuatannya itu yang salah, negatif, jangan kalian terbawa arus. Kalian yang harus menolong teman kalian agar Ya. keluar dari zona negatif tersebut. Betul. Jadi begitu teman-teman. Jadi intinya itu harus membatasi diri untuk tidak terjerumus ke hal yang negatif walaupun satu circle ya. Ya betul, dan peran orang tua sangat penting. Ya, peran orang tua juga sangat Karena penting. kebanyakan dari anak-anak sekarang Gen Z kan sudah dikatakan lemah. Jadi kebanyakan mindset dari anak-anak sekarang itu bilang saya lemah. Apalagi ketika terdapat masalah dalam keluarga, maka anak tersebut akan mencari penyelesaian masalah di teman-temannya. Ya. Dia pergilah itu kayak keluar malam segala macam tanpa memikirkan hal-hal tersebut bahwa itu adalah hal yang negatif. Jadi untuk Gen Z sekarang ya, kita harus berani percaya diri lah. Betul. Jangan terbawa arus, jangan terbawa yang ke hal-hal yang negatif. Harus bisa percaya kepada diri sendiri. Betul kan Kak Adrian? Betul. Ya. Jadi untuk generasi Z yang sekarang yang lagi berada di zona lingkungan yang toksik, kalian harus segera keluar lah ya. Ya, berani bergerak. Ya, bergerak. Jangan stop di situ, jangan stuck di situ. Jangan karena cuma gara-gara gak enak, cuma gara-gara ini temanku dari dulu, tapi kenapa sekarang menjadi menabawa ke yang hal yang negatif. Ya, betul. Dan mama lepaskan, harus dilepaskan karena untuk kepentingan diri sendiri juga kan. Iya. Nah, kepentingan diri sendiri. Jadi untuk Gen Z yang sekarang belum mendapati jati dirinya, masih terombang-ambing mau kemana, ya harus cari jati dirinya, harus percaya diri, harus pede melangkah, jangan dengarkan orang lain, Ya, betul. jangan mungkin bisa mencari pendapat, tapi jangan terbawa arus lah, karena kita juga butuh pendengar ya kan. Betul sekali. Ya. Jadi mungkin itu saja ya Kak Adrian yang bisa Itu saja sih. disampaikan ya untuk generasi Z. Mungkin ada quotes atau kata-kata untuk para penonton? Bagi teman-temanku yang Gen Z, Ya. ini hanya sedikit motivasi karena percuma saya mengatakan sebuah kata-kata motivasi kalau kalian tidak melakukannya. Ya, betul. Motivasi tanpa aksi itu adalah genjutsu saja. Hanya angan-angan. Ya, hanya angan-angan. Mungkin dari saya, kita Gen Z ini sudah dicap sebagai generasi lemah. Kita bisa bantah dengan keluar dari zona nyaman kita
kita bisa melakukan segala aktivitas yang kita mau, lakukan apapun yang kita mau. Jangan pernah mendengarkan perkataan orang lain, mendengarkan perkataan orang lain, karena ketika kita melakukan sebuah proses hanya terdapat dua respon. Yang pertama, orang yang tidak peduli, dan yang kedua, orang yang peduli. Yang pertama, orang yang tidak peduli itu adalah orang-orang sekitar kita ketika kita masih berproses. Dan orang yang peduli adalah diri kita sendiri, yang menyemati diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah sukses, orang yang tidak peduli itu akan melirik kita dan mengambil motivasi kepada kita. Betul. Mungkin itu saja teman-teman, dan jangan sampai terbawa arus. Bagus sekali Kak Adrian. Terima kasih ya Kak Adrian untuk Sama-sama, waktunya, sudah menyempatkan datang ke podcast ini. Jadi untuk teman-teman, sekian sudah percakapan saya dengan Kak Adrian. Selamat beraktivitas. Semoga apa yang kalian impikan terwujud. Amin. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Saya pamit undur diri.